Halo semua ya, kembali lagi sama gue Fafet Hunter di sini dan welcome to my content. Kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang bisa dibilang di luar gaming ya. Gue bakal ngebahas sesuatu tentang Discord. Bukan Discordnya sendiri, tapi tentang karakter-karakter yang ada di Discord, yaitu orang-orangnya. Mungkin buat kalian yang pertama kali main Discord tuh Discord ya kayak aplikasi buat ngobrol di in-game ketika kalian tuh main game apa gimana gitu, atau aplikasi buat ngobrol gitu ya. Tapi beriring sejarahnya waktu, Discord udah berubah gitu. Discord udah menjadi kayak komunitas yang gede banget. Bahkan ada beberapa server yang emang bertujuan buat ngebuilding atau ngebuat suatu tongkrongan yang emang besar gitu kan, atau komunitasnya gaming yang gede gitu. Dan ya semakin berjalannya waktu, Discord udah berganti dari yang awalnya cuma mau ngegaming aja, sekarang jadi kayak komunitas. Dan yang namanya komunitas tuh pasti ada kayak orang-orang yang random gitu loh ya. Nah sekarang gue mau bahas tentang orang-orang yang random itu, atau karakter yang random itu. Sebelum kita masuk ke kontennya, gue mau disclaimer dulu. Kenapa gue mau ngomongin ini kayak karena nama gue agak mulai naik di Discord juga gitu. Gue dikenal sebagai Pawang ya. By the way emang nama gue Pawang sih di Discord sih. Ya kenapa gue mau ngebahas topik ini ya karena asik aja gitu loh. Terkadang gue juga bingung juga gitu. Ada yang ngaku-ngaku sebagai psikopat, ada yang ngaku-ngaku sebagai hacker dan lain-lain. Pokoknya banyak banget emang karakter yang gue temuin di Discord ini gitu. Dan ya gimana ya gue ngomongnya ya, yang namanya community ya, apalagi online gitu kan, kalian bisa ngebikin karakter sesuai keinginan kalian gitu, dan nggak ada batasnya juga gitu. Tapi ya gue mau bikin ini buat kalian tuh sadar aja, ini public, dan ketika kalian datang di public itu ya kalian harus bisa mempertanggungjawabkan omongan kalian gitu loh. Makanya gue mau ngebikin konten ini biar kalian tuh sadar. Be yourself aja udah gitu, nggak usah bikin karakter yang aneh-aneh kayak psikopat lah, apalah itulah, itu emang random jangan lah ya. Be yourself dan tanggung jawabin omongan kalian aja, simpelnya gitu aja. Oke, langsung aja ke karakter yang gue temuin di Discord dan apa aja. Tipikal yang pertama, tipikal show off. Lo pasti punya temen lah ya, yang dia tuh sering ngebanggain dirinya dia. Misalnya dia tuh punya uang banyak, atau misalnya dia itu ranknya mythic di Mobile Legends. Ya pokoknya tipikal orang yang ngebanggain dirinya gitu loh. Tapi kalau misalnya, kalau kalian tuh ngebanggain diri kalian dan ada lah ya, barangnya tuh ada lah, buktinya tuh ada tuh, it's fine gitu loh, it's fine, gak apa-apa gitu loh. Karena itu dari usaha kalian sendiri gitu loh, bukan barang orang lah pokoknya. Nah masalahnya nih ya, yang sering gue temuin di Discord lah ya, dan yang banyak banget teman gue tuh omongin di Discord, adalah beberapa oknum gitu loh, yang dia tuh mencoba show off, dan dia tuh mamerin lah ya kekayaan dia, atau misalnya apa yang dia hasilkan di real life gitu, dia coba pamerin di Discord gitu. Ya pokoknya tipikal yang show off banget lah orangnya tuh. Gue pernah gitu. Tapi ketika kita kayak telusuri dan ya kita pantau lah orangnya gitu, ya dia nggak punya dia nggak punya yang dipamerin itu gitu. Ya it's fucking bullshit itu ya. Dan ya terkadang agak aneh juga sih loh. Kenapa kalian tuh ngebanggain sesuatu yang nggak ada gitu loh? Why? Ya lu ngebanggain yang lu punya aja, jangan yang lu nggak punya lu banggain tuh buat apa gitu loh. Itu malah ntar jadinya jadi beban, seriusan jadi beban. Karena misalnya nih, lu udah show off nih, lu punya banyak apalah ya, misalnya punya banyak duit gitu ya, dan tiba-tiba temen lu yang lu show offin tuh mintalah ke lu beberapa, atau misalnya minta nitro gitu loh, dan lu nggak punya apa-apa waktu itu juga gitu.
ya endingnya lu pasti bakal dikatain sama mereka gitu, katanya kaya tapi kok gitu kan, horror juga ntar. Ya kalau misalnya kalau dari gue sendiri sih gue nggak nyalain mereka ya, mereka mau menyombongkan sesuatu is fine aja gitu loh. Tapi ya paling enggak lu harus, ya kalau misalnya lu punya banyak duit ya jangan dipamerin lah di live, buat apa, buat di live sih. Jangan dipamerin lah di Discord, buat apa gitu loh. Ya ketika lu kaya ya udah lu kaya gitu, why you must be someone gitu loh yang harus dipandang sama orang-orang lain. Ini gue kaya nih gitu, gue punya duit nih gitu, atau gue rank mintik nih, kalian warrior game. Ya jangan dipamerin gitu loh kalau misalnya nggak mau dimintain gitu. Ya gue ngomong kayak gini sih karena banyak sih orang-orang yang gue temui di Discord, dan ya kebanyakan dari mereka bullshit juga gitu loh. Mereka nggak punya sesuatu yang dibanggain itu gitu. Ya gue kasihan sih, jatuhnya sih kasihan yang pasti. Ya tapi mau gimana lagi gitu loh. Ya kalau misalnya kalian nggak punya ya nggak usah ngomong. Ya endingnya ntar lu bakal dikatain juga kalau lu ketahuan nggak punya yang lu pamerin itu kan. Ya hasilnya ya song lah. Why? Karakter selanjutnya Benalu atau Parasite. Kalau karakter ini sih lebih tipikal kayak temen yang cuma mau berteman sama lu ketika dia tuh menginginkan sesuatu aja. Karena di Discord tuh ada yang namanya role ya. Iya, role. Dan role itu kayak penting banget bagi mereka sih. Kalau menurut gue sendiri sih nggak terlalu penting sih role tuh. Tapi kalau menurut mereka tuh role tuh penting banget. Atau misalnya mereka tuh mau kayak nitro booster gitu atau gimana. Tapi kebanyakan yang pernah gue temuin sih tipikal Benalu atau Parasite ini sih mereka tuh pengen role gitu. Karena semakin banyak role-mu semakin kece dirimu untuk mereka sih. Ya dulu sih ada lah, gue juga nemuin juga beberapa orang yang kayak gini. Jadi dia tuh ketika mau role itu dia ngedeketin satu staff gitu. Dan kebanyakan sih waktu yang itu sih sorry itu sih aja cewek. Waktu itu banyak banget cewek yang deketin para staff di satu server yang gue nongkrongin waktu itu. Dan mereka minta roles gitu, minta role khusus lah ya. Entah itu role-nya yang agak bagus atau misalnya cuma role custom gitu. Tapi pasti ada lah beberapa. TBL ini sih nggak terlalu nggak terlalu agak inilah ya, nggak terlalu agak merepotkan sih menurut gue. Karakter yang cuma dia tuh ya mau ini, ketika udah tercapai mereka pergi. Tipikal yang kayak gitulah ya. Benalu. Karakter yang selanjutnya Ghost atau hantu. Kalau gue sih ngomongin Ghost, aduh itu kayak ngomongin diri gue sendiri bangsat. Karakter Ghost itu atau misalnya ghosting lah ya. Ghosting ya, gue ngomongnya ghosting aja. Banyak banget ghosting di Discord. Yang namanya dunia online gitu ya. Itu yang namanya PHP atau ghosting sih. Banyak sekali. Dan ya gue ngomongnya tuh ghosting tuh tipikal ya kayak misalnya kalian tuh memikat lawan jenis gitu kan. Tapi ketika lawan jenis itu udah merasa sayang ke kalian, merasa nyaman ke kalian tuh hilang gitu loh. Tipikal kayak gitulah garis besarnya. Dan gue nemu banyak banget orang yang suka nge-ghost atau ghosting lah ya di Discord. Termasuk gue sih anjing. Ya, yang namanya juga online gitu loh ya. Yang namanya juga online dan pasti bakal dimanfaatin sama banyak orang gitu. Apalagi di Discord juga ya misalnya gue kan sendiri kan cowok gitu kan. Pasti juga banyak cewek-cewek yang menurut gue sih menarik sih di Discord sih. Makanya gue juga tertarik akan hal ghosting ini gitu loh.
Ya dulu sih cuma coba gitu ya, tapi lama-lama juga ketagihan juga. Cing bangsat, tagihan gitu. Ya pokoknya tipikal ghosting itu tipikal orang-orang yang suka ninggalin pasangannya ketika mereka tuh nyaman, gitu aja simpelnya gitu aja. Dan gue juga banyak banget nemuin, nggak cuma 10-20, nggak lebih dari itu gue nemuin di Discord tuh. Lebih. Jadi buat terutama para cewek sih ya, hati-hati aja ketika kalian tuh ketemu lawan jenis kalian di Discord gitu ya, atau misalnya para cowok lah ya, nggak cuma cewek ya. Pokoknya ketika kalian tuh menemukan lawan jenis kalian di Discord dan kalian itu suka sama dia, ya jangan sampai kebawa feel yang terlalu lah ya, karena ini online bukan real life. Jadi kalau misalnya mereka hilang ya, yang sabar aja ya. Karakter selanjutnya atau champion. Karakter ini tuh tipikal karakter orang yang dipuja-puja lah. Ketika misalnya ya, contohnya sih owner sih terutama sih. Pokoknya ketika ada orang ini, satu room tuh pasti rame. Ya pokoknya tipikal orang yang dipuja-puja, tipikal orang yang disegani sama orang-orang di server itu. Dan ya kebanyakan yang mau megang role ini atau karakter itu, kalau nggak moderator, owner, staff gitu, tipikal kayak gitulah ya. Dan mereka pasti dipuja-puja di server karena member-member yang masih belum punya kayak role gitu kan, takut lah sama mereka. Ya antara takut sama segan sih, karena kalau mereka macam-macam di room itu juga bakal dihajar juga sama mereka, di ban langsung gitu kan. Ya tipikal orang yang populer lah di server Discord tersebut. Nah ya, gue ngomongnya sih ini karakter ya bagus juga gitu. bagus. Gue nggak menjelek-jelekan orang yang dipuja-puja lah pokoknya. Ya mereka tuh emang bukan sepantasnya sih, ya bukan pantas sih ya. Pokoknya ketika kalian di server tersebut gitu ya, lo harus respect lah sama yang namanya owner sama moderator juga, karena mereka yang udah bikin server itu dari awal dan berusaha ngeramein server tersebut. Jadi kalau misalnya kalian tuh kayak take a respect gitu ya, nggak apa, it's fine bagi gue. Yang penting jangan besar kepala aja kayak server yang sebelumnya gue masukin, anak anjing itu, bangsat anak anjing nih gue. Karakter selanjutnya counselor atau penasihat. Tipikal karakter ini tuh tipikal karakter yang suka memberi nasihat atau arahan buat orang-orang yang ada masalah di room itu. Lo pasti pernah lah ketika kalian nongkrong di room, terus kalian tuh curhat sama orang ini gitu kan, dan orang itu kayak memberi nasihat sama lu, dan nasihatnya semuanya sih masuk akal gitu. Akhirnya kalian ya menerima nasihat itu dan melakukannya lah. Apalagi tipikal cewek yang galau gitu kan, udah dia galau masuk ke room, dia curhat, dan yang dia omongin tuh masalah pribadinya dia. Jangan dilakukan. Ya gue sih gak nyalain lu curhat di room Discord gitu, gue gak nyalahin gitu, tapi janganlah sampai lu ngomong masalah privasi lu gitu, takutnya dimanfaatkan aja sih. Ya pokoknya tipikal orang yang kayak wise gitu, entah dia wise atau entah dia pernah mengalami masalah itu, tapi dia tuh sering banget ngasih nasihat sama orang lain atau memberi arahan lah ya. Itulah yang gue namakan counselor gitu. Dan iya, emang orang counselor ini sih semua masukannya masuk akal gitu. Entah dia pernah mengalami itu atau enggak, gue juga nggak tahu ya. Tapi ada negatifnya juga. Gue punya teman yang tipikal orangnya kayak counselor kayak gini, dan dia memanfaatkan situasi itu. Dia cowok by the way, dia cowok gitu. Dia cowok ya,
Dan dia memanfaatkan situasi itu untuk mendekati orang yang udah curhat sama dia. Jadi agak bahaya juga gitu. Kalau saran dari gue sih, itu curhat boleh, tapi jangan terlalu bawa privasi. Takutnya disalahgunakan. Simpelnya itu aja. Karakter selanjutnya, spy atau mata-mata. Mungkin kalian yang baru masuk Discord sih aneh gitu ya. Emang ada bang mata-mata Discord? Ada. Ya seperti yang gue ngomongin di awal tadi lah ya. Seperti yang gue omongin di awal tadi. Discord tuh sekarang tuh udah jadi community. Dan yang namanya community tuh pasti ada drama. Nggak cuma di YouTube drama itu ya, di Discord juga ada drama. Dan banyak banget seriusan. Gue udah kenyang sama yang namanya drama Discord tuh ya. Kenapa gue nama ini karakter spy gitu? Karena ya dia mata-mata gitu. Dia mencari informasi akan drama itu. Ya ketika dia dapetin informasi sama masalah drama, dia bakal nyebarin lah. Dia bakal nyebarin drama itu. Walaupun kebanyakan drama Discord tuh perihal gengsi sama cinta sih ya, tapi juga bisa bikin berantem owner sama moderator juga gitu. Iya, seriusan. Masalah sepele tapi bisa bikin satu server tuh tutup. Dulu sih gue mikirnya Discord tuh ya tempat buat have fun doang gitu. Tapi semakin lama gue main Discord tuh, gue semakin tahu kalau Discord tuh ternyata lebih dalam daripada cuma kayak buat main doang gitu loh. Ya karena namanya komunitas, dan yang namanya komunitas tuh pasti banyak orang gitu kan, banyak pribadi juga. Dan dari semua itu kalau misalnya ada yang kayak crash gitu, atau misalnya ada yang bermusuhan, ya pasti ada drama. Apalagi komunitasnya gede, servernya gede gitu ya. Itu drama pasti bakal lama. Dan endingnya kalau misalnya dramanya kelar dengan baik, memang gak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya endingnya dramanya sampai buat server itu tutup, itu baru parah. Itu baru parah seriusan. Kalau misalnya ditanyain, bang lu dulu pernah gak masuk ke drama satu server gitu? Gue pernah masuk drama lah. Gue pernah. Ya pokoknya ada aja lah yang namanya drama di Discord tuh, dan pasti ada mata-mata di situ juga. Itulah kenapa ya be mature aja udah, jadi dewasa. Jangan bikin drama lah ya, udah bosan soalnya. Karakter yang terakhir, stalker. Ini karakter sih bikin gue gedeg juga sih ya. Ya namanya stalker gitu, siapa yang nggak gedeg juga gitu. Stalker tuh dimana satu orang tuh mengikuti atau membututi lah ya satu orang lagi gitu. Dan kebanyakan yang jadi stalker tuh, kebanyakan nih yang gue tangkap nih ya di Discord nih ya, cowok. Biasanya awal mulanya dia stalking tuh dia pernah nemu foto cewek ini gitu kan. Dan cewek ini ya kalau bisa dibilang lumayan cantik gitu ya. Akhirnya dia suka. Dan mulai dari itu dia mulai stalking nih cewek. Kalau misalnya stalking di media sosial kayak IG atau Twitter gitu kan, it's fine. Tapi ini di Discord. Oke, di Discord jatuhnya. Dan di Discord kan kalau misalnya lu mau ngobrol sama dia kan di room kan. Dia di room gitu kan sistemnya kan. Nah, ini orang gitu ya. Ini orang stalking. Kemanapun nih cewek pergi, dia selalu ada. Gue nggak ngeh gitu ya. Kenapa nih orang nih sampai segitunya gitu aja. Entah dia mau memperjuangkan cintanya dia atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Tapi yang paling parah dan baru kemarin tuh gue dengar dari satu orang cewek juga.
dia pernah di stalking sampai 2 tahun. 2 tahun men, gila nggak tuh stalking 2 tahun di Discord lagi kan? Kalau di real life mah dilaporin polisi kayak dia. Tapi ini di Discord sampai 2 tahun. Itu sih gila sih kalau menurut aku sih, niat dia. Dan apa ya? Ya kalau menurut gua sih karakter ini agak dibenci juga karena ya mengganggu lah ya, mengganggu keamanan, kenyamanan. Soalnya ya namanya orang kan butuh quality time gitu loh, butuh waktu untuk bersantai sama teman-temannya dia gitu. Kalau lo stalking dia gitu kan agak gimana juga gitu, mau ditampol juga online gitu kan, nggak bisa tampol juga gitu kan. Terus gimana? Ya pokoknya nih karakter sih lumayan mengganggu sih ya. Kalau saran dari gue sih, kalau lo stalking sih boleh, tapi ya sewajarnya aja lah ya. Itu kalau misalnya penasaran sama cewek itu, ya tinggal DM aja gitu, kenalan sama dia gitu kan. Ya kalau nggak berani, ya, lu nyuruh temen lu yang agak lebih mudah untuk berbicara sama cewek buat kenalin ke lu gitu apa gimana. Pokoknya ya tinggal bicara sama dia, kenalan gitu kan, DM-an, ya udah gitu aja, jangan stalking gitu. Kalau lu stalking orang tuh takutnya orangnya risih gitu loh, dan lu bakal ganggu hidup dia juga gitu loh. Dia butuh waktu buat bersantai, bukannya takut atau was-was gitu kalau ada tipikal stalker kayak maybe lu apa gimana, gua juga nggak tahu.